Film Mira menceritakan tentang seorang gadis bernama Lera yang berusia 15 tahun dan tinggal bersama keluarganya di Vladivostok, Rusia. Ayah Lera telah bekerja di stasiun luar angkasa yang mengorbit bersama pesawat luar angkasa bernama Mira selama bertahun-tahun dan telah lama kehilangan kontak dengan putrinya dan mencoba menghubungkan kembali melalui suara di telepon. Setelah hujan meteor tak terduga menghantam kota, Lera hanya memiliki kesempatan terbatas untuk menyelamatkan orang yang dicintainya dan kota dari bencana baru. Dengan secara tidak langsung, ayahnya turut berusaha membantunya lewat luar angkasa. Dan inilah dia film Mira. Film dibuka dengan memperlihatkan jatuhnya meteor kecil menimpa sebuah mobil yang dinaiki Lera bersama keluarganya. Terlihat hubungan Lera dengan ayah tirinya bernama Boris yang kurang baik. Mereka sering berselisih paham, namun ibu Lera yang bernama Svetlana selalu sigap menjadi penengah dan selalu memberikan perhatian lebih kepada Lera. Sesampainya di sekolah, Lera langsung bersiap untuk mengikuti perlombaan lari. Awalnya pertandingan berjalan baik-baik saja. Lera bahkan sudah hampir mencapai garis finish. Sahabat Lera yang bernama Misa memberikan semangat dengan menyalakan sebuah player. Hal tersebut justru membuat Lera terkena serangan panik, sehingga ia gagal menjadi juara satu. Setelah itu, Lera menghadiri pesta ulang tahun adiknya yang bernama Igor. Di tengah meriahnya pesta tersebut, Lera kembali panik dan ketakutan ketika melihat api. Sementara di luar angkasa, terlihat ayah Lera yang bernama Arabov sedang memantau CCTV perkotaan untuk melihat putrinya. Namun koleganya yang bernama Ryabinov mengingatkan Arabov agar tidak memantau CCTV perkotaan lagi, karena hal itu termasuk sebuah pelanggaran. Rabinov mengerti bahwa Arabov hanya merindukan putrinya karena mereka sudah 6 tahun bekerja di stasiun orbit Mira. Tak lama kemudian, Komandan Antonov memanggil semua kru dan mengabarkan bahwa ada pergerakan asteroid yang terdeteksi radar, yang kemudian diikuti oleh sekelompok asteroid lainnya. Menurut Antonov, sebagian besar batuannya mungkin tidak sesuai dengan analisisnya, dan secara teori batuan itu bergerak pada lintasan yang berbeda. Hal tersebut juga disaksikan oleh perwira tinggi dari pusat kendali misi yang bernama Fomin. Komandan Antonov lalu mengusulkan untuk segera mengevakuasi warga kota. Kabarov juga bertanya apakah suatu saat nanti asteroid itu akan menghantam bumi, dan ternyata secara teoritis memang hal itu akan terjadi. Hal itu pun sontak membuat Fomin dan yang lainnya panik. Sementara di sisi lain, Lera sedang melihat pemandangan kota bersama Misa. Saat sudah pulang, Lera memperingati Igor agar tidak melewati batas kamarnya. Ternyata Igor hanya menaruh kue ulang tahun untuk Lera. Hingga akhirnya Lera membiarkan adiknya masuk ke kamarnya untuk meneropong gedung tinggi. Scene kembali lagi ke luar angkasa. Arabov sedang menonton video kebersamaannya bersama dengan Lera waktu masih kecil. Singkat cerita, keesokan paginya diberitakan bahwa asteroid raksasa akan terbang melewati bumi. Seluruh warga terlihat antusias menunggu momen bersejarah tersebut. Mereka bahkan sudah siap dengan kamera dan ponselnya untuk mengabadikan momen tersebut. Tak lama kemudian, asteroid itu pun telah pergi menjauh dari bumi. Semua orang di pusat kendali misi dan di stasiun orbit pun merasa lega dan senang. Namun ternyata mereka salah, karena di belakang asteroid raksasa itu ada banyak asteroid lain yang lebih banyak dari perkiraan. Stasiun orbit Mira pun ditugaskan untuk segera memulai manuver mengelak karena asteroid semakin mendekat dan sudah tidak punya banyak waktu lagi. Dalam situasi genting ini, Arabov berusaha menghubungi Lera untuk memberikan peringatan, tetapi Lera malah mengabaikan panggilan tersebut. Lalu Arabov pun mengirim pesan agar Lera melihat ke jendela, dan ternyata meteor sudah mulai berjatuhan dan akan segera menghantam rumah Lera. Semua orang panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri.
Keadaan kota pun seketika menjadi kacau. Lera dan Misa berlari mencari tempat yang aman. Namun sayangnya dalam perjalanan mereka harus terpisah dan Lera tertabrak mobil pasangan suami istri. Mereka lalu membawa Lera ke mobilnya dan kabur bersama. Tetapi karena keadaan kota semakin berantakan, mereka pun memutuskan untuk keluar. Lera kembali berlari seorang diri, hingga tiba-tiba semua gedung runtuh. Lera langsung lari menghindari reruntuhan. Lalu terlihat flashback saat Lera kecil terjebak di sebuah lift. Scene kembali ke masa kini. Sang ayah terluka akibat hantaman asteroid tadi, sedangkan seluruh kru yang lain telah meninggal dunia. Cakupan meteor saat ini seluas 16 juta kilometer dan membentang dari Australia ke timur, seluruh wilayah pesisir Cina. Sementara di kota Primori, kerusakannya cukup parah dan saat ini sedang dilakukan penyelamatan oleh pasukan Kementerian Nasional. Sedangkan di tempat lain, Ibu Lera saat ini sedang berada di rumah sakit dalam kondisi baik. Arabov lalu berkomunikasi dengan pusat kendali misi. Ia juga berusaha mencari keberadaan Lera, namun hal itu akan cepat menguras pemakaian baterai. Singkat cerita, film kembali ke saat Lera kecil dulu terjebak di lift. Lera sangat ketakutan, namun Arabov terus memberikan semangat kepada putrinya. Scene kembali lagi ke masa kini. Di luar angkasa, kini sang ayah dapat melihat lokasi Lera, di mana Lera terjebak reruntuhan. Lera juga berhasil menemukan bonekanya yang sudah dilengkapi dengan kamera dan dapat berkomunikasi dengan ayahnya. Tak lama kemudian, tim penyelamat pun berhasil menemukan Lera. Salah satu petugas menyuruh Lera untuk segera pergi ke tanggul dekat jembatan, di mana semua orang berkumpul untuk dievakuasi. Di lokasi lain, sang ibu sedang sibuk mengobati korban bencana. Arabov pun lalu menyambungkan Lera dengan ibunya agar bisa berkomunikasi. Lera menanyakan keberadaan Igor yang ternyata diperkirakan masih berada di sekolah. Namun, dari hasil analisis sang ayah, gedung tersebut sudah mengalami kerusakan dan diperkirakan akan segera runtuh. Lera yang keras kepala tetap menuju gedung sekolah untuk menyelamatkan adiknya. Di samping itu, baterai stasiun Mira kini semakin menipis. Waktu yang tersisa hanya 2 jam lagi agar Arabov dapat mengevakuasi diri. Namun Arabov tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha mencari baterai cadangan yang ternyata baterai itu terletak di ruangan lain yang sudah terpisah akibat hantaman asteroid. Di sisi lain, Lera mulai memasuki gedung sekolah yang hampir runtuh. Begitu juga dengan sang ayah yang sedang berjuang untuk mengambil baterai cadangan. Setelah berjuang mati-matian, akhirnya Lera berhasil menemukan Igor dan ayahnya juga berhasil menyalakan baterai cadangan. Di saat hendak keluar dari gedung, banyak rintangan berbahaya yang harus mereka lewati. Sementara Arabov terus memantau pergerakan mereka sampai akhirnya mereka pun berhasil keluar dan gedung pun runtuh. Setelah itu mereka berlindung di gedung lainnya. Lera lalu menceritakan masa lalunya pada Igor. Saat ia berusia 8 tahun, ia pernah bermain-main sampai akhirnya terjebak di dalam lift. Lalu lift itu mengalami konslet hingga terjadi kebakaran. Setelah itu mereka berdua pun lanjut mencari tempat yang aman. Keadaan kota saat ini sudah porak-poranda serta dipenuhi dengan kabut. Lalu Igor menyadari sesuatu jika ayah Lera sedang memandu jalan melalui lampu lalu lintas. Dengan kecanggihan alat yang dioperasikan oleh Arabov, ia mampu memandu Lera menemukan jalan keluar menuju tempat evakuasi. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai di tempat evakuasi. Namun secara tiba-tiba Igor terhantam meteor hingga terluka parah. Hingga akhirnya Igor diselamatkan oleh tentara dan dibawa ke rumah sakit tempat Svetlana dan Boris. Di sisi lain, Arabov menemukan ada sebuah kapal besar pengangkut minyak yang sedang mengalami kebakaran. Dan apabila kapal itu tetap dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi ledakan besar yang dapat menghancurkan kota. Oleh sebab itu, Arabov memberitahu hal itu kepada Lera. Lera dan Misa pun akhirnya pergi menuju kapal menaiki sebuah perahu. Sesampainya di kapal, mereka langsung mencari di mana sumber kebakarannya. Tak lama kemudian mereka pun berhasil menemukan titik apinya dan Lera kembali mengalami serangan panik serta ketakutan ketika melihat kobaran api. Namun sang ayah terus memberi arahan agar mereka bisa memadamkan api. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan Misa tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat akhirnya Lera memberanikan diri melewati api untuk memadamkannya.
Sementara di sisi lain, stasiun orbit Mira sudah kehabisan baterai. Arabov pun kini hanya bisa pasrah hingga akhirnya stasiun Mira itu menghantam atmosfer bumi dan meledak. Sedangkan Lera dan Misa, mereka berhasil selamat. Di akhir film, kita diperlihatkan Lera dan keluarganya yang berhasil selamat dan berkumpul kembali. Dan film pun berakhir.